Halo, pagi, siang, sore, maghrib, juga malam. Balik lagi di Reflim, masih bareng Mimin tentunya. Kali ini kita akan merekap anime baru yang statusnya masih ongoing. Dengan judul Ningen Fushin no Boken Shatachi ga Sekai yo Tsukuyo desu. Dengan tema fantasi, anime ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Nick, seorang petualang yang sedang putus asa setelah baru saja ditendang dari partinya plus dicampakkan oleh pacarnya. Gimana kisahnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berada di sebuah kota bernama Labirin, terdapat seorang pemuda bernama Nick yang merupakan anggota petualang veteran. Tapi kini karir petualangnya di ujung tanduk, di mana sekarang Argus sebagai ketua dari partinya yang sudah Nick anggap seperti orang tuanya sendiri, malah memilih mendepak Nick dari parti. Karena putus asa juga kecewa dengan keputusan Argus, Nick pun curhat pada pacarnya berharap meringankan beban pikirannya. Tapi malah sebaliknya, dengan kejam Nick sekali lagi dicampakkan pacarnya setelah mendengarkan cerita Nick. Lalu sebagai pelariannya, kini Nick pun justru memilih menjadi seorang maniak idol yang nampak membuatnya begitu bahagia. Namun senyum di wajahnya hanya bertahan sesaat karena setelah usai, Nick akan kembali merenungi perkataan dari Argus. Salah satu orang yang dihormatinya malah mendepaknya keluar tanpa alasan jelas dengan mengatakan adanya perbedaan prinsip dan pola pikir. Argus juga mengatakan kalau Nick tidaklah pantas menjadi seorang petualang. Bahkan dengan Nick yang terus kepikiran tentang nasibnya, sama sekali tidak menunjukkan ekspresi gembira tadi, walaupun kini idola favorit dia kini menyapanya. Memberi Nick kartu ucapan terima kasih dan pergi setelah memberikan payungnya pada Nick. Hari berganti dan dengan Nick yang penuh motivasi untuk membeli segala macam merchandise Neng Agate, si idola pujaan, Nick pun kembali ke guild berniat membentuk party baru. Meski begitu, Nick yang merasa dikhianati Argus dan mantannya serta dengan terbayang-bayang ucapan Argus tentangnya, membuat Nick sangat ragu-ragu untuk percaya ke orang lain lagi. Terus begitu hingga petang dan guild ditutup. Berakhir dengan Nick tidak bisa mengajak satupun orang bergabung dengannya. Karena stres, Nick pun memilih untuk pergi ke bar mencoba menenangkan diri. Dengan seluruh meja penuh dan hanya tempat Nick berada kini yang tersisa, membuat pelayan memandu 3 orang ke mejanya. Mengamati 3 orang ini, Nick menduga satu di antaranya adalah seorang pembunuh bayaran dengan pakaiannya yang sangat kontras untuk berada di tempat seperti ini. Lalu ada pendeta yang tengah mabuk dengan aroma kosmetik yang menempel padanya. Nick beranggapan kalau dia baru saja minum-minum bareng Purel di kabaret. Dan satu lagi adalah seorang ras naga yang menurut pandangan Nick kini dia sedang sakit hati. Meskipun tidak penting untuknya yang terus merenung setelahnya. Di mana Nick yang menggerutu tentang kepercayaan, ternyata tanpa diduga ketiga orang ini juga memiliki permasalahan yang sama. Setelah mengetahui itu, mereka pun saling bertukar cerita mengenai apa yang menimpa mereka. Dimulai dari si penyihir berpakaian anggun dan mahal bernama Tiana Ernavel. Dengan kini sedang mendemonstrasikan sihir petir yang amat dahsyat di hadapan guru-gurunya, sihir petir yang merupakan elemen gabungan ini menunjukkan betapa terampilnya dia di mana tidak akan bisa terwujud kalau Tiana tidak menguasai elemen dasarnya. Para guru yang melihat pun takjub dan mengatakan kalau dengan ini Tiana bisa lulus dari akademi 1 tahun lebih cepat.
Mendapat kabar baik ini, Tiana menemui tunangannya Alex yang tengah duduk bersama Len, dengan Tiana sendiri tidak mengenalnya. Tapi di sini entah bagaimana Alex berkata kalau Tiana yang dihadapannya ini terus-terusan membuli Len. Bahkan Len menambahi kalau Tiana ini sudah menggoda para guru sekaligus menyuapnya untuk memanipulasi nilainya. Alex yang sudah muak pada Tiana di mana selalu dipuja dengan bakat sihirnya, membuat dirinya mesti dipandang rendah dan dibanding-bandingkan dengan Tiana. Karena itu, Alex pun membatalkan pertunangannya dengan Tiana dan malah memilih bersama Len. Lalu Tiana pun pergi berkelana seorang diri dan memilih untuk menyewa kamar sebagai tempat tinggal. Hidup sendiri juga berarti perlu biaya hidup sendiri. Di mana dengan tampilannya yang seperti bangsawan ini sama sekali tidak ada tempat yang mau menerimanya dengan alasan ketidakcocokan. Membuatnya berakhir masuk ke perjudian mencoba melipat gandakan uang miliknya dengan bertaruh pada ajang balapan naga. Beruntung di cobaan pertamanya, Tiana berhasil menang dan memilih untuk bertaruh lebih besar di taruhan berikutnya. Tapi, Tania justru rungkat dengan kekalahannya dan karena harus bayar sewa, Tania yang mencari pekerjaan melihat poster undangan untuk menjadi seorang petualang. Namun dengan wajahnya yang kaku dan matanya yang sinis, sama sekali tidak ada yang berani mengajaknya bergabung ke dalam party. Sampai Tiana berakhir bertemu dengan Nick dan dua yang lainnya. Lalu giliran si pendeta bernama Zem yang mengaku berasal dari sebuah kota dengan terkenal pada pengobatannya yang mutakhir. Di sana Zem selalu dibantu oleh anak kecil bernama Miril untuk mengumpulkan tanaman obat sebagai bahan ramuan. Dan Zem selalu memberikan 1 koin uang untuk imbalannya. Sampai suatu malam, Miril yang membawa tanaman obat mengutarakan perasaannya pada Zem dan ingin untuk menjadikannya lebih dewasa dengan mantap-mantap dengannya. Di mana tentu saja Zem sebagai pendeta menolak dengan aturan yang tidak memperbolehkannya menjalin hubungan dengan siapapun. Lalu suatu ketika Zem sedang memberikan resep obat, dia didatangi para pendeta bersama dengan Miril yang bercerita kalau dia sudah 4646 dengan Zem, dengan imbalan 1 koin uang yang diberikan setiap harinya. Yang tentu kebenarannya tidak seperti itu, tapi apalah daya, mana mungkin orang-orang berpikir kalau Miril yang masih kecil ini memfitnah Zem. Dan Zem pun ditahan sebelum akhirnya diusir dari kotanya dengan anggapan pedofil tertuju padanya. Berkelana, Zem tiba di sebuah rumah dengan pemilik yang sedang mengalami nyeri pinggang, dan untuk itu Zem menawari untuk mengobatinya. Lalu setelah semalaman suntuk, Mbak Pupa kini bangun dari ranjang tempat Zem terbaring saat ini, dengan hasil rasa puas pada pelayanan Zem. Saat sarapan, Mbak Pupa mengusulkan pada Zem untuk ke kota labirin dan membentuk party. Juga dia menyarankan pada Zem untuk sedikit membebaskan dirinya. Karena itulah Zen malah terlalu bebas dan berujung kebablasan mainin cewek. Meski panjang lebar Tania dan Zem menceritakan kisahnya, Nick yang dikhianati sebelumnya tidak serta-merta langsung mempercayai cerita mereka, dan hanya dianggap sebagai angin lalu saja. Dan saat giliran si Rasnaga bercerita, tidak jelas apa isi perkataannya dengan dia yang kini sudah kobam parah. Lalu, singkatnya dengan semua orang tepar, Nick terbangun di sebuah ruangan. Nick yang tidak terlalu mengingat 3 orang yang lain dengan enteng saja menyuruh mereka pergi, yang ditimpali Tiana dengan mengaku sebagai pemilik ruangan ini, dan berbalik menyuruhnya keluar. Di sini Nick yang teringat dengan masalah hidupnya dan tidak ingin berakhir monoton begitu saja, dengan beranggotakan orang yang sudah tidak saling percaya pada orang lain lagi, akhirnya Nick pun mengajak mereka untuk membentuk party.
Dan alur cerita Ningen Fushin no Boken Shatachi ga Sekai wo Suku yo desu episode 1 pun berakhir. Gimana nih menurut kalian? Seperti apa kira-kira kelanjutan dari Nick dan 3 misantropis lainnya? Oke lah, cukup di sini dulu. Thank you, bye-bye.